Kan sampai tahun berapa, tadi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali Ya. pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan Iya, bersih-bersih untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya, sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Oh, Beijing, oke. Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari. Dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. Mahal jadinya. Ini, iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA. Ya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Iya, Tiongkok dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? TKA itu dari Beijing, kemudian ke Soekarno-Hatta, sampai kemudian ke Bandara Halu Olio di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan seterusnya sampai kemudian ke PT IMIP. Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari, setiap hari. 50 sampai Sampai 100 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap setiap hari. hari, betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak ada di sana, jadi saya Tapi beberapa tahun itu. beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, Sebentar, ada sebentar. operator Oke, tukang sapu. serat, ada tukang sorry. gali, Apa namanya, eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga? Iya, ada Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap, bandara, kapal ada laut kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit ada. Itu pelabuhan kapal laut tuh langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut. Oh, langsung laut. Langsung laut lepas. Langsung laut lepas. Iya. Dan itu di kompleks tertutup di PT IMIP. Iya, betul. Saya garis bawahi, tertutup. Iya, tertutup. Dan TKA tadi Anda katakan ada yang jadi tukang sapu. TKA Cina tukang Iya, sapu. ada. Kenapa bukan dari Indonesia? Nah, gini, pada waktu kita di dalam, kita juga diskusi dengan Pak Iwe, salah satu direktur operasional di sana. Pada waktu itu, beliau sampaikan ke saya bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah Cina untuk membawa SDM Cina. Oke. Mereka itu offer SDM yang produktif tapi tidak bekerja, Nggak terserap di negaranya. terserap di negaranya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Cina yang ada di seluruh dunia itu diwajibkan untuk mempekerjakan para warga negara Sampai yang level paling bawah. sampai level paling Tukang bawah yang sapu, operator. tidak punya skill pun harus dipekerjakan. Banyak yang tidak punya skill. Banyak. Anda sempat menemui. Banyak. Misalnya Bahkan gimana? mereka tidak menguasai bahasa Mandarinnya, Oke. pakai bahasa daerah di Tiongkok pun dia harus akomodir. Oke. Lalu kemudian 50 sampai 100 setiap hari. Itu ada yang masuk, ada yang keluar. Ya, Mobilitasnya seperti itu. Jadi Seperti kalau itu. tidak dibangun bandara, mahal lah kurang lebih. mahal. Karena harus lewat Kosnya tinggi. bandara Halu Olio, jalan darat plus speedboat. Iya. Berapa jam tuh dari Halu Olio sampai PT IMIP? Kalau di lautnya saja sekitar 2,5 jam ya. Perjalanan di speedboatnya sekitar 2,5 jam. Terus dari bandara ke pelabuhan ke Wisma IMIP yang ada di Teluk Kendari itu sekitar setengah jam lah. Setengah jam sampai 1 jam. Itu perjalanan. Tapi kalau lewat darat bisa juga ditempuh darat tapi jalanannya rusak dulu menuju ke IMIP. Waktu bandara sudah beroperasi Anda masih di sana? Sudah enggak. Sudah enggak, tapi Anda kan masih punya orang dalam tanda kutip ya. Anda bisa cari tahu dan seterusnya. Pada waktu itu bandara sudah beroperasi itu dari luar negeri atau dari dalam negeri Indonesia yang mendarat di sana? Yang saya dengar informasinya dari rekan saya di dalam itu dari Soekarno-Hatta dan dari Samratulangi. Oh, dari Jakarta, Dari Cengkareng Bandara ya, Internasional yang ada. Tangerang, dan dari Manado. Iya.
Oke, jadi nggak ada yang dari luar negeri? Sementara ini? Nggak ada. Informasinya langsung begitu, cuman memang mobilisasinya dari sana sampai ke bandara. Tapi itu Anda dengar, Iya, prakteknya seperti apa, nggak tahu. betul. Pertanyaannya kan karena memang kompleksnya sangat tertutup. Iya, Saya ingin tanya, betulkah informasi yang saya dapatkan bahwa polisi dan tentara pun ya yang berjaga di sekitar lokasi sulit untuk masuk dalam kompleks? mereka punya yang namanya MSS ya, Morowali Security Service. Oke, itu sendiri ya? Iya, jadi keamanannya sendiri sudah mirip polisi lah ibaratnya gitu. Mhm. Jadi memang Tapi bukan anggota polisi, bukan tentara. pimpinannya adalah mantan Kabak Intelkam Kabak Intelkam Polri. Polri, oke, siapa? Pak saya lupa namanya persisnya ya. Tahun berapa waktu itu? Suparni Suparto atau Suparni Suparto, oke. Pimpinannya pada waktu itu ya? Pimpinannya MSS Oke. itu. Jadi polisi, tentara, jangankan warga nih, polisi, tentara susah masuk ke dalam. Bahkan bupati pun nggak bisa masuk. Bahkan bupati nggak bisa masuk. Bupati nggak bisa masuk. Lalu siapa yang bisa menjamin bandara itu hanya dari dalam negeri? Kan bisa aja langsung dari luar negeri, dari Malaysia misalnya, dari Malaysia, Kalimantan bagian utara tuh, Kucing dan lain sebagainya ya, Sarawak, atau Filipina misalnya yang dekat dengan situ, kan bisa saja. Ya bisa mungkin, tapi saya belum mendapatkan informasi itu. Oke, setidaknya Anda belum mendapatkan karena Anda udah keburu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Oke. Kenapa Anda Yang mengundurkan diri? kedua, mungkin gini sedikit ada tambahan. Apa namanya? Banyak kontainer yang masuk juga Oke. itu membawa seperti mata pacul, wajan Dari Cina. dari Cina. Jadi mereka produk UMKM-nya Cina harus diakomodir. Apa aja? sama Mata pacul, wajan. pacul, linggis, wajan, kayak gitulah peralatan-peralatan pertukangan atau spare part kendaraan itu memang diambilkan dari Cina. Spare part Dikirim- kendaraan-kendaraan iya, untuk operasional di sana. Termasuk alat-alat berat. Iya, gitu. Jadi Kontainer lewat? alatnya pakai kontainer, lewat lewat laut. Lewat laut. Oke, yang tadi Anda bilang pelabuhan tadi. Iya, Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. nggak ada kan pelabuhan privat. Tidak ada sama sekali bea cukai yang saya tahu sama. Jadi bandaranya Anda mendengar bahwa tidak ada dari luar negeri, meskipun itu juga masih pertanyaan karena Anda sudah di sana. Tapi yang jelas pelabuhan lautnya itu membawa kontainer dan barang-barangnya dari Cina tanpa bea cukai dan imigrasi. Iya, karena langsung masuk di situ, tidak ada logo-logo. Biasanya kan kalau sudah diperiksa ya oleh bea cukai kan ada logo-logonya di kontainernya. Anda menyaksikan sendiri tuh barang-barang dari Waktu dibuka juga saya lihat. waktu dibuka Iya. langsung dari Cina Iya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi. Tahun Iya. berapa itu? 2015, 2016-an lah saya sempat 2 kali lihat ya. Oke. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan, Ribuan. Tukang sapu misalnya. hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi, Di Morowali. di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan. Ribuan. Ribuan tuh maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapu saja bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan Itu pada besar waktu sekali itu, ya. Pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi. Tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaan ya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan gitu, Jumlahnya ratusan mereka. ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat nerjemah. Jadi saya minta bantuan. Anda nanya mereka. langsung nih? Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya. 2.000 lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Iya, betul. Satu tukang sapu 16 sampai 17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan mereka ada rolling ya, ada pergantian.
ship keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu. Jadi selalu berputar begitu terus. Ini sampai sekarang yang Anda dengar, itu masih ada ribuan TKA di sana Kalau dan itu saya- bagian dari kerjasama. Ya, kalau saya melihat sampai sekarang masih ada ribuan. Ini sakti banget ya PT IMIP. Siapa di belakangnya? Kalau kita kita bisa buka-buka aktenya, itu di akte itu ada pemegang sahamnya itu ada anak perusahaan Tixian Group dari Cina, Oke. Ini dan perusahaan swasta milik Tiongkok ya. Tiongkok. Oke. Nah, terus Warga 25% Tiongkok, adalah PT Bintang 8. PT Bintang Indonesia. 8 siapa yang ada di situ? PT Bintang 8 di situ Punya ada siapa Pak itu? Sintong Panjaitan, Oke. di dalamnya ada Pak Hendarji Supanji, Mantan dan Puspom kalau tidak iya. salah. Ya. Dan yang dari luarnya orang Cinanya itu ada Pak Halim Mina, ada Itu warga Halim negara Mina. asing? Warga Cina tapi namanya nama Indonesia kayaknya ya. Cuman saya nggak tahu nama aslinya siapa, nama Cinanya siapa. Tapi Anda meyakini dia WNA atau WNI? Kemungkinan WNI yang keturunan, kemungkinan ya. Oh, tapi Anda nggak tahu, nggak pernah mendengar sebelumnya itu? Nggak tahu. Oke. Dan Anda merasa waktu itu ada hal yang janggal di situ? Jadi pada waktu itu saya melihat banyak hal yang sebenarnya janggal gini. Ada nama jalan, di dalam itu semua nama jalan itu pakai nama negara di Tiongkok. Jadi Misalnya? ada Shanghai Street, ada Beijing Street, seperti itulah nama-nama seperti itu gitu. Jadi terus semua tulisan-tulisan pada tahun itu ya 2015 kayak nggak tahu kalau ada perubahan apa enggak gitu. Pada tahun itu tulisan-tulisan itu bahasa Cina semua dan artinya pun dalam bahasa Inggris, jadi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi saya merasa asing ya ada di situ. Ini saya kerja di luar negeri apa di Indonesia sih gitu. Sempat waktu itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Iya. Ada warga negara Cina yang Iya, banyak di situ, betul? betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya iya kurang lebih lah gitu. itu dari gerbang pertama ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat gitu. Di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Oh, hutan. Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke Bisa hutan? digeser. Ribuan? Iya, Alarm bunyi iya. dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan dan mereka punya SOP-nya itu. Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja. Iya, Nggak akan menemukan Iya. warga negara Cina yang akan. berlebihan. nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali Siapa yang datang waktu itu misalnya? ada menteri Dahiri ya, menteri Hanif Tenaga Dahiri. Kerja, Hanif Oke. Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi Terus siapa lagi? siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota gitu. DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu, Waktu Hanif itu Dahiri, sidak Dede dengan Yusuf. Oke. Rombongan Di waktu yang berbeda berbeda. dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi. Evakuasi. Saya juga mendengar bahwa Anda meminta, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk live ya, tapi juga di tempat yang berbeda, tapi Anda menolak untuk live karena ada hal yang mungkin bisa membahayakan Anda. Karena Anda mengatakan bahwa Anda bisa diancam karena tahu posisinya dan ketika Anda pulang pada saat live bisa dicegat. Jadi ada kekhawatiran karena saya tidak hanya bekerja baru di sini dengan maaf orang Tiongkok ya, ada beberapa perusahaan di sebelumnya yang juga saya bekerja di perusahaan WNA ya? iya, yang sama itu
polanya adalah bekerja sama dengan mafia Oke. yang Mafia lokal. ya mafia Preman. lokal atau ya preman lah Oke. istilahnya. Yang mereka apa namanya ketika live ditunggu setelah live. Terus apa yang terjadi? Kita tahulah kondisinya begitulah. Intimidasi. Ya, intimidasi, ada yang bentuknya membahayakan nyawa, ada yang menjadi pembungkaman lah. Oke. Kan bisa lapor polisi. Ya, kita sama-sama tahulah kondisinya bagaimana aparat kita. Sudah pernah Apalagi- dilapor, apalagi- sudah pernah melaporkan misalnya waktu itu orang tersebut? Saya sih belum ya, belum. Tapi saya karena saya bergaul dengan mereka, jadi saya ngerti gitu bagaimana cara mereka, bahkan metode-metode mereka gitu kan, saya paham gitu. Jadi Emang beneran cicilan 0%? Yang ini no tipu-tipu.